Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di channel saya, Miftahun Ni'am. Kali ini kita bercerita tentang cerita usaha dan kita sudah bersama dengan salah satu sahabat saya, yaitu Mas Agus Agus Setiawan. Setiawan dengan usahanya yaitu nanti biar diceritakan sendiri. Welcome to my channel. Mulai dari Mas Agus, perkenalkan dulu. Mungkin minum dulu ya. Bismillah. Bismillah. Ini apa nih Mas? Kopi jahe. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. perkenalkan saya Agus Setiawan. Alhamdulillah mulai dari 2009 di tempat ini saya sudah merintis usaha barbershop atau cukur rambut. Namanya apa ini Mas usahanya? Beku. Beku, bukan beku. Beku. Beku barbershop. Itu kata beku itu asal mulanya dari mana? Kenapa kok bisa disebut beku? Gimana ya Mas? Sejarahnya. Mau berfilosofi itu agak malu kalau mungkin di usia muda kita mungkin sering berbuat apa itu sering sok-sok berfilosof, tapi kekonyolan setelah dewasa seperti ini malu. Tapi ganding ini ditanya, berhubung ini ditanya, jawab beku itu mungkin kepanjangan dari belalang kupu-kupu Mas ini. Oh, Masya Allah. Belalang kupu-kupu berarti siang makan nasi, malam minum susu. Minum susu. Ini Mas Niam. Dulu itu namanya cowok ya. Ya. Selain melakukan aktivitas pekerjaan itu biasanya melakukan aktivitas hobi. Kesenangan. Dulu itu saya itu dua kerjaan, banyak melakukan aktivitas. Salah satunya yang menyita waktu itu memang di barbershop dan fotografi. Masya Allah. Basicnya fotografi berarti selain barber. Ya, hobi itu tadi, hobi terus bisa laku dijual gitulah. Masya Allah. Dijual. Di era itu memang barber tidak terlalu banyak Mas ini. Ini tahun berapa ini settingnya? 2009 sama. 2009 di awal saya menikah 2009. Saya tempat ini ke channel hobi foto, saya motret. Mungkin nggak butuh waktu lama ya, 1 tahun 2 tahun, di 2011 mungkin sudah menjadi bisa dikatakan fotografer yang dibayar. Mau menyebutkan fotografer profesional itu malu. Tapi hasilnya juga profesional. Jadi itu beku itu dari dua makhluk Allah ini ya, dua makhluk Allah, belalang dan kupu-kupu. Nah, belalang selalu meloncat dari daun satu ke daun lain, itu seperti saya loncat sana, ngukur, motret, ketemu orang itu lagi. Terus kupu-kupunya hubungannya kupu-kupunya itu bagian dari doa ya Mas Niam. Ya. Yang dulunya itu sebelum menjadi kupu-kupu kita kepompong yang mungkin tidak semua orang menyukainya. Ya. Terus berubah karena kehendak Allah menjadi kupu-kupu yang hampir setiap manusia itu, setiap orang itu suka terhadap kupu-kupu. Bahkan di orang-orang tertentu ingin menangkapnya. Seperti itulah sok-sok filosofinya. Jadi kupu-kupu yang sebelumnya buruk rupa sekarang sudah menjadi makhluk yang cantik. Masya Allah, seperti itu. Jadi harapannya dari orang-orang yang belum baik, harapannya menjadi semakin baik. Insya Allah. Gitu Mas ya. Nah, ini lokasi usahanya di mana Mas, biar teman-teman bisa mampir ke sini. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tempat ini, yaitu tepatnya ini di Sarending,
RW 1 di Sarendeng Timur, ya. RT 1 RW 1, Gang 2, Jalan Eka Praya 2 nomor 23. Oke. Ada kok di map. Nanti bisa kita cantumkan di deskripsi. Ada di sini. Ya gitu Mas Liam. Oke. Ini usahanya apa saja sih Mas di sini jenengan ini? Ini Nek ya itu tadi Mas. Berkaitan dengan cowok itu mengeksplor diri, ya. Hobinya itu mengeksplor diri. Ini belakang saya ada bar nih Mas, ada. Wah, Masya Allah. Ada bar kopi ya, ada. Bar kopi. Ada mesin. Ada mesin espresso, ada grinder. Dan ada macam-macam alat seduh kopi. Memang ini Mas Nam kayak kita nongkrong sama cowok itu ngobrol soal apa. Nah, pada satu saat ngobrol sebuah circle yang ngobrol soal kopi. Ya. Ngulik, belanja ini itu untuk hobi, ya nggak semahal fotografi pada waktu itu. Beli dripper A, coba biji kopi B, coba grinder A, sehingga ini peralatan nggak tahu ngumpul banyak, tiba-tiba saja dan menikmatinya. Daripada hobi kita terhambat oleh pendamping kita, gitu. oleh istri kita kan. Jadi dimanfaatkan sekaligus. Alasan kita untuk tetap menjalankan hobi, wes ya udah ini buat usaha aja gitu. Jadi di Beku Barbershop ini selain ada yang utamanya barbershop, potong rambut, jadi juga ada sekalian sama kopi, jualan kopi juga. Ada kopi ya. Terus di sini juga melayani jualan online juga Mas, ini saya lihat ini ada produk-produk daleman ini. Mas ini berawal memang basicnya ini seneng bikin konten gitu. Ya. Berawal di ini sosial media, seneng bikin konten. Terus ada salah satu teman yang memang percaya ke kami untuk bisa menjualkan ini melalui konten-konten kami, terus kami coba mengeksplor diri, ada kesempatan, insya Allah ada rezekinya juga. Alhamdulillah. Coba saya pegang juga. Jadi tidak takut untuk mencoba hal yang baru ya Mas ya. Selain insya Allah. Tadi kan barbershop juga sudah dijalani, kemudian tiba-tiba bisa membuka sekalian sama kopi-kopinan. Dan terus juga berani untuk membuka usaha, meskipun terkesan mungkin tidak terlalu besar ruangannya ini, tapi ada berbagai macam hal yang bisa dikerjakan di sini. Iya Mas, memang ruang berapa meter ini Mas? Ini mungkin ya 5 kali 7 ya. Mungkin ya 5 kali 7. Nah, itu tadi memaksimalkan tempat yang ini aja yang segini. Soalnya misalnya kita mau live di toko online gini, tinggal sudutnya ke sana saja, terus kita live, kita jual online. Ya mantap. Mungkin ada customer yang sosok lah, ada yang merasa nggak nyaman dengan ini, tapi ya ada yang beli juga lewat customer. Jadi dari orang yang potong rambut mungkin sekalian ngelirik ke sini kok kecantol bisa beli juga. Karena yang kami pajang ini kebanyakan pakaian dalam cowok, laki-laki, dan customer kami memang cowok. Kecuali yang di etalase toko kami memang cowok-cewek ya, yang kami jual. Tapi yang terpajang di sini memang cowok, karena memang untuk setup kami bisa live di all shop. Jadi ada all shopnya juga ini Mas jenengan? Ada Mas. Untuk sosial media aktif semua? Kalau yang IG, kalau yang barbershop sama coffee hanya di semua. YouTube ada, IG, TikTok, Facebook ada. Kalau yang underwear ini, yang all shop ini cuma di TikTok sama Shopee. Oke, ya nanti kita sertakan di deskripsi juga bisa Mas. Ya, terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, ini kan kita sambil nyantai-nyantai juga.
Kita sekarang ini lagi masuk ke dalam era teknologi, Mas. Oke. Nah, bagaimana kiat-kiate jenengan untuk menghadapi persaingan bisnis usaha dalam era teknologi sekarang yang gempurannya itu makin keras untuk kita harus memaksa putar otak, gimana caranya, Mas? Gini Mas Niam, sedikit cerita ya ini. Nggak apa-apa. Sedikit cerita, mungkin kalau dilihat, saya bercerita mulai tempat ini mulai dari 2009 ya. Ya. Berapa tahun itu? Ini sudah hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Itu satu saat pernah megang customer yang lama, mungkin dari dia mungkin SMP, sekarang sudah punya anak ya. Saya terus ngobrol lah, ini Mas buku enak, nggak usah bingung lah, masih laku karena legend. Bilangnya dia legend karena sudah lama di dunia. Saya bilang ya nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Mungkin di tahun 2011 customer saya itu banyak. Pertama memang teknologi nggak kayak gini. Ya. Berkembangnya waktu, customer ini mungkin habitnya sudah berbeda. Generasinya sudah berbeda dan berkembang. Nah, yang dulunya dia dulu itu di usia SMA cukur ke saya, ya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang tidak semuanya. Mungkin karena bertambahnya usia, mungkin seleranya sudah berubah. Mungkin berpindahnya tempat, mungkin habitnya berbeda. Nah, artinya apa? Tanda kutip, di bisnis fashion ini, saya bilang ini karena fashion tentang penampilan. Di bisnis penampilan, apalagi tukang cukur itu menyentuh pribadi orang. Ya. Tidak cuma barang, tapi menyentuh secara langsung pribadi orang, yaitu mahkotanya. Itu akan berganti generasi juga. Di generasi itu tuh juga artinya di anak usia mungkin sekitar SMP, SMA sampai usia kuliah. Nah, sedangkan anak di usia segitu yang hari ini kita sebut Gen Z, itu tidak lepas dari ini, Mas. HP, sosmed. Tidak lepas dari sosmed. Nah, maka dari itu kita nggak bisa ngobrol soal ya udah, saya sudah lama di dunia barbershop ini, pasti saya juga sudah legend istilahnya. Nggak bisa kayak gitu. Di atas angin. Nggak bisa kayak gitu, karena profil kita nggak dikenal. Ya. Karena anak sekarang melihat sesuatu memang melalui teknologi. Mau apa-apa Mas, mau teknologi. Bahkan kita mau beli offline saja, nanya ke toko online kan gitu ya. Artinya sebelum ini berkembang, memang ketika saya di dunia fotografi dulu memang sudah mainnya di sosial media. Pastinya mainan itulah yang tetap saya pegang. Memang sempat off beberapa waktu. Beberapa waktu setelah mungkin 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir ini kembali lagi bermain sosial media dengan intensif. Masya Allah. Harus dijadwal, harus hari ini posting, hari ini posting. Dan selalu ada konten-konten terbaru ya. Moga-moga Mas. Ide-idenya banyak masuk lagi. Ide-idenya kadang ya ngalir aja. Nggak apa-apa. Yang penting tetap konsisten. Itu Mas, konsisten. Hari ini memang konsisten itu memang. Konsisten adalah kunci. Nah, orang-orang katanya kan begitu. Tapi ini juga Mas Niam, ya, teman-teman lihat kamu itu fokus lah. Teman-teman nama itu, teman-teman nama udah lah, kamu fokus aja, ngukur, main foto, main sosial media, kok sadulanan. Oh gitu. Itu kamu, gitu. Ya namanya kadang memang
kelihatannya itu online itu main toko online, main menjadi seller atau affiliate gitu, bilang samben dan sebagainya, ternyata enggak, memang harus ditekuni, harus fokus juga, ternyata gitu. Maka dari itu hari ini saya open rekrutmen. Wah, rekrutmen juga ya tadi ya? Ya, open rekrutmen untuk ini bisa menjadi tim kami di online shop. Oke, nanti syarat-syaratnya perlu disebutkan sekarang atau nanti aja? Ada sudah saya share ke sosial media. Nanti kita tampilin aja di video langsung gambarnya. Boleh atau biar cepat. Ya, boleh. Nggak usah disebutkan. Oke, siap. Oke ya, nanti kita capture di sini. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini terkesan gampang tapi bisa disampaikan juga ke teman-teman yang menonton video ini. Kemungkinan yang nonton ini juga banyak yang masih muda, masih mencari-cari jati diri, mau berjualan atau buka usaha apa. Tips-tipsnya Mas buat anak-anak muda yang sekarang sedang struggle untuk buka toko itu gimana tipsnya? Modalnya dari mana dan lain sebagainya? Bismillah. Gini Mas Nyam, saya beberapa kali memang sharing ya. Habis sebelum Mas Nyam tadi ada temen yang agak ngobrol panjang, cuman nggak direkam saja. Nggak direkam saja ya. Ada temen lah, dia baru lulus kuliah dan pengajar. Mungkin bukan tips ya. Ini coba sharing apa yang saya lakukan. Ya. Jika kamu cowok harus mempunyai sesuatu yang kamu membuat senang, hobi, bisa dikatakan hobi. Tekuni hobi kamu mulai dari A sampai Z. Dan cerdaslah untuk membaca peluang bisnis di hobi kamu. Istilahnya kalau zaman sekarang itu passion. Passionnya apa? Misal hobi motor, hobi motor. Pelajari mulai nembel ban sampai menjadi mungkin bengkel racing misalnya. Artinya sampai bongkar mesin. Nah, di situ ada celah bisnisnya. Bisa menjadi mekanik, bisa menjadi buka cat motor, bisa custom. Sekarang baru ramai custom. Ya, banyak yang bisa diulik. Kamu suka bola, dalami A sampai Z. Di situ banyak peluang bisnis. Misal bisa jualan baju, bisa menjadi personal brandingnya apa. Nah, yang pasti itu ketika kamu melakukan hobi, jangan lupa kalau sekarang di sosial media itu personal brandingnya itu dibikin sehingga orang itu tahu apa yang bisa kamu lakukan. Personal brandingnya itu unik daripada yang lain mungkin. Cari personal branding yang memang ciri khas kamu. Ciri khas sendiri. Misalnya gini Mas Niam, personal branding itu nggak bisa kayak Mas Niam saya lihat di sosial media ya. Oh masalah ini seorang pengusaha yang bidangnya ini, video-videonya edukasi seperti ini, dengan tata bahasa yang seperti ini ya. Nah, itu bukan merupakan personal branding. Ya. Seperti itu. Kalau saya mungkin kurang begitu pandai untuk storytelling misalnya. Ya. Kurang begitu. Nah, biasanya personal branding saya cuman video ada background yang kasih sedikit voice over misalnya. Seperti itu juga personal brandingnya. Itu personal branding. Personal brandingnya terkadang tidak terwujud dari apa yang diucapkan, tetapi apa yang divisualkan. Nah, misalkan dengan tampilan visualnya, lampu-lampunya, ya seperti itulah personalnya. Personal branding. Dan itu kan pribadi, emang personal itu. Memang karakter aslinya, nggak bisa dibuat-buat. Misalnya saya ketemu sharing gini Mas. Udah kan TikTok pakai FYP, yang baru FYP mungkin sekarang pakai background kayak mau nanya misalnya.
Ya nggak bisa dipaksain. Dia nggak bisa main situ, nggak bisa main situ. Cocok atau enggak dengan apa yang lagi viral tersebut. Nah, memang dari strategi apa namanya pemasaran itu salah satunya itu adalah riding the wave. Kita mengikuti ombak yang sedang terjadi di medsos. Nah, tetapi itu juga terkadang saya mikir kalau saya orang konten marketing juga melihat cocok nggak dengan persona brandnya, persona seseorang itunya. Nah, jadi tidak semua harus ketiplekkan, ditiru apa yang lagi muncak, lagi FYP kita tiru, ya nggak seperti itu juga. Seperti itu, betul. Karena gini Mas, setiap kita itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul. Pasti seperti itu. Nah, jadilah diri sendirilah, jadilah diri sendiri, personal branding dirinya. Masalah sekarang ya kita itu nggak sulit seperti dulu Mas Niam. Kita mau belajar apa gampang, mudah sekali. Banyak sekali. Di IG ada, di YouTube ada, bahkan sekarang ChatGPT. Kita nggak, katakanlah mau bilang kekurangan apa kita malu kadang. Dilihat di sosial media. Saya ini ada namanya Mas Arifin ya. Mas Arifin itu dia difabel. Dia tukang bangunan. Dan kan mesti tahu yang disabilitas itu punya cerita. Itu kan merupakan personal branding beliau dengan edukasinya sebenarnya. Dan dia bisa hidup seperti itu, bisa mempresent dirinya kepada masyarakat, kepada netizen, sehingga monetize ini, mendatangkan rezeki, ada sponsor masuk dan sebagainya, sosial media hidup, dan pastinya videonya mempunyai manfaat bagi banyak orang. Dengan teknik-teknik beliau menceritakan tentang pengalamannya, pokoknya itulah personal branding. Salah satunya beliau lah. Oke, jadi kita merangkum dulu bahwa tadi kalau disarankan atau mungkin diceritakan untuk teman-teman yang masih muda yang mau buka usaha, nggak harus muda sih kalau untuk buka usaha Mas ya. Berapapun usianya tetap lanjut aja kalau mau buka usaha. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita itu mau melakukan hobi kita. Terus juga gali terus potensi dari hobi yang kita sukai itu. Di suatu ketika kita akan menemukan titik kita bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang kita geluti itu. Mungkin seperti itu Mas ya. Mungkin dari kecil Mas Agus ini sudah terbiasa dengan hal-hal cukur-mencukur, jadi sudah paham ngelotok istilahnya. Mungkin dia juga sudah tahu nanti di bidang cukur ini bisa menghasilkan di sini, bisa menghasilkan di sini. Sebagaimana saya dulu juga, saya dari kecil juga itu Mas, terlahir di keluarga yang pedagang. Ibu saya pedagang, bapak saya itu menjahit. Jadi saya ibaratkan sudah tahu dari kecil apa yang namanya seragam, apa yang namanya baju. Jadi saya juga bisa mengambil kesempatan dari apa yang saya ketahui itu untuk dijadikan usaha saya. Mungkin seperti itu, pengalamannya hampir sama. Artinya kan nggak jauh lah istilahnya. Kita itu nggak jauh-jauh. Bingung ya. Dulu kan orang, aku bingung. Usaha opo? Duduk oke, tapi melakukan apa? Itu tadi bingung. Iya, itu tadi melihat peluang. Melihat peluang, pastinya ada peluang, manfaatkan peluang, yang pasti selalu minta pertolongan Allah, itu pasti. Betul. Nah, terutama itu Mas, mungkin yang menjadi banyak masalah juga masalah modal. Nah, kalau Mas Agus sendiri gimana masalah modal ketika memulai usaha itu? Kalau misalkan kita kepepet, belum ada modal yang ingin kita salurkan untuk membangun usaha itu, mentok kita harus kemana? Kalau mulai
saya ini nggak begitu butuh modal banyak Mas. Yang penting itu punya gunting, ada bangku dan kaca itu sudah jalan. Sudah jalan, Masya Allah. Diawali dari rumah, apalagi ibu saya dulu salon. Ibu kami di dunia cukur mencukur, kami kakak dan saya itu sudah bisa cukuran dari usia kami SD. Masya Allah. Ya itu kan cukuran yang dibilang sebenarnya yang enggak namanya anak SD gitu ya, tapi kan berawal dari itu seperti Mas Nia melihat orang tuanya di bidang itu, akhirnya bisa menjadi untuk kita mencari nafkah gitu Mas. Di situ. Untuk bekerja seperti itu. Oke. Jadi tidak memutus untuk kita jikalau terhambat dalam hal modal itu, kita sebenarnya kalau kita memang sudah tahu dunia itu, kita bisa mencari cara. Gimana caranya kita bisa memulai usaha tanpa harus punya modal yang dibutuhkan tadi. Seperti ini misalnya all shop ini. All shop ini saya nggak modal. Betul. Modalnya itu tadi punya skill, ya, personal branding, karena investor sudah tahu kita, ya, percaya trust, dan kita tinggal ngejalanin kan gitu. Yang penting juga kepercayaan. Nah, itu. Main kopi emang main. Saya anggap ini main. Kalau ngobrol soal memang kita niati, wah di dunia F&B lah, food, apalagi hari ini kafe menjamur dan sebagainya, ngobrol soal bagaimana untung banyak, bisa mendatangkan banyak keuntungan di kopi, ya sudah selesai dari kemarin-kemarin kalau ngomong kopi. Ya memang basicnya seneng ngopi, ada yang beli atau tidak tetap bikin kopi. Tapi kalau Allah memang tugas kita berikhtiar. Itu lewat kadang ada tiba-tiba orderan dari circle-nya istri, order sekian cup kita kirim, order sekian cup kita bikinkan gitu. Nah seperti itu. Alhamdulillah, yang penting kita tetap selalu ikhtiar. Urusan rezeki memang urusan Allah, bukan urusan kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya. Kalau ingat seperti ini, saya dulu juga pernah ngurusin hal-hal seperti ini, Mas. Ya. Jadi pengalaman juga ini ketika saya ngurusin tokonya ibu. Ya. Nah, itu kita ambil suppliernya di Kliwon. Oh, supplier di Kliwon. Nah, itu ketika memasuki Ramadan itu kan biasanya permintaan banyak, sudah mulai pembeli banyak. Nah itu sebenarnya para juragan-juragannya Kliwon itu boleh, kita itu boleh meminta barang dulu, bayar belakangan. Nah itu juga sudah menjadi modal, Mas. Modal yang besar banget. Ibaratkan mereka itu percaya kepada kita loh. Ya. Belum tentu orang lain yang melakukannya kepada juragan Kliwon itu mereka ACC, ya. Belum tentu. Nah, berarti modalnya kepercayaan. Bukan semata-mata kalau kita buka usaha itu hanya modal duit, hanya modal wani, semangat tok, enggak. Itu kan gini Mas, modal kepercayaan itu mungkin belum aja ya istilah personal branding di zaman dulu di orang tuanya Mas Niam ya. Mungkin kan personal brandingnya itu sudah dibaca di rekanan-rekanan distributor, sehingga itu tadi bisa dipercaya di ini distributor. Ya, karena mungkin melihat rekam jejak yang lalu kok pembayarannya bagus, nggak pernah nunggak, lunas terus notanya. Ya wis lah, dibawa dulu nggak apa-apa. Nah, itu jadi sebenarnya kalau kita itu sudah lama di bidang itu, otomatis kita itu akan mengetahui celah-celahnya untuk kita bisa mengambil kesempatan yang lebih menguntungkan kita. Ya, Mas. Mungkin seperti itu. Ya, mental itu menjadi
PR hari ini. Tapi ini panjang ini. panjang ini. Nah, itu mungkin itu Mas. Oke, siap. Ini udah 20 menitan Mas. Masya Allah. Kita cukupkan dulu. Ya, kita cukupkan dulu. Mungkin kita akan lanjut di lain kesempatan. Nanti episode selanjutnya entah siapa lagi. Mungkin jenengan juga ada rekomendasi, nanti bisa kita listkan. Mungkin closing statement, mau pesan-pesan apa untuk pemirsa? Ini yang nonton semua kalangan atau ya, biasanya ini umurnya sekitar 30 sampai 45. 30 45. Untuk teman-teman ya milenial berarti ya. Ya, generasi saya milenial. Untuk teman-teman milenial, tetap kita menjadi sing bakoh ya. Kuat. Generasi kita itu generasi sing mungkin bakoh. Tetap semangat untuk membersamai generasi-generasi yang akan datang ini. Gitu. Tetap sabar membersamai generasi-generasi sekarang. Siap. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Agus atas segala yang telah disajikan di sini. Ada kopi, ada semuanya sudah dilayani dengan baik, kita dijamu dengan baik. Semoga apa yang Mas Agus usahakan menjadi berkah, menjadi barokah, menjadi manfaat bagi kita semua yang menonton ini, juga bisa mengambil ilmu dari apa yang Mas Agus sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo.